Hai Sobat Cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentu harapan dan doa kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga. Dan Sobat Cerdas, kita ketemu lagi di Insight Science Bang Zai. Seperti biasa, kita akan kupas nilai-nilai karakter yang terkandung di dalam satu konsep ilmu pengetahuan. Topik kali ini adalah tentang tekanan. Satu topik IPA yang dulu kita pelajari waktu masih SMP. Atau mungkin di antara Sobat Cerdas masih ada yang SMP saat ini baru aja mempelajari konsep ini. Oke Sobat Cerdas, dalam konsep tekanan ini digambarkan seperti ini. Apabila ada sebuah gaya bekerja pada suatu bidang, maka bidang yang menerima gaya tadi akan mengalami tekanan. Ya, sekali lagi, apabila ada sebuah gaya bekerja pada suatu bidang, maka bidang yang menerima gaya tadi akan mengalami tekanan. Besarnya tekanan yang dialami berbanding lurus dengan besarnya gaya. Artinya, semakin besar gaya yang bekerja, maka semakin besar pula tekanan yang dialami. Sebaliknya, besarnya tekanan ini berbanding terbalik dengan luas penampang. Semakin besar luas penampangnya, semakin kecil tekanan yang diterima. Ya, semakin sempit penampang yang menerima gaya, maka semakin besar tekanan yang diterima. Nah, Sobat Cerdas, apakah Sobat Cerdas pernah mengalami suatu tekanan seperti itu? Biasanya tekanan batin, ya, tekanan hidup. Biasanya ada yang mengatakan, aduh, aku lagi work under pressure ini, bekerja dalam tekanan, banyak banget beban-beban hidupnya. Nah, yang seperti ini juga bisa terjadi, berarti kita juga bisa mengalami tekanan. Ada gaya, ada beban yang bekerja, sehingga kita mengalami tekanan tersebut. Nah, masalahnya tekanan itu akan terasa berat atau terasa ringan tergantung kepada diri kita. Seperti tadi, ingat, berbanding lurus dengan besarnya gaya, berbanding terbalik dengan luas penampang. Jika ingin tekanan itu kecil, maka yang bisa kita lakukan memperkecil gaya atau memperluas penampang. Memperkecil gaya mungkin tidak bisa. Kalau sudah cobaan, sudah ujian itu kita anggap sebagai beban, maka yang bisa kita lakukan adalah meluaskan penampang. Penampang itu ada di mana? Ya, ada di dalam hati kita. Apabila hati kita sempit, maka tekanan hidup itu akan terasa begitu berat. Ya, bagaimana contoh hati yang sempit itu? Hati yang sempit itu biasanya hati yang kurang pandai bersyukur, hati yang kurang sabar, yang selalu kita punya persepsi negatif, prasangka buruk, ya, punya penyakit hati, semisal sakit hati, dendam kesumat, sulit untuk memaafkan, jarang berzikir kepada Allah, kurang imannya. Nah, ini yang akan membuat kesempitan hati. Dengan sempitnya hati, kecil pun beban yang kita terima, tugas, tanggung jawab, cobaan, kita akan tertekan dengan tekanan yang berat. Sebaliknya, dengan cobaan-cobaan yang sama, dengan ujian yang sama, dengan tugas dan tanggung jawab yang sama, kita akan bisa mengalami tekanan yang ringan jika hati kita lapang. Seperti apa hati yang lapang? Itu kebalikan dari yang tadi. Hati yang pandai bersyukur, yang bisa bersabar, berpersepsi negatif atau berpersepsi positif, maksudnya punya positive thinking, optimis masa depan, ya, selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dan yakin kepada Allah. Jika Allah memberikan ujian kepada seseorang, maka seperti di sekolah, kalau kita ujian itu untuk naik kelas, untuk naik level. Nah, dengan keyakinan seperti ini, kita akan bekerja keras. Kita akan melakukan atau melaksanakan kewajiban itu sebaik-baiknya supaya lulus ujian. Ya, syukur, sabar, positive thinking, ya, selalu berpikir kepada Allah, yakin kepada Allah, ini akan melapangkan hati kita. Allah sudah berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban, cobaan kecuali sesuai dengan
kemampuan seseorang. Ya, di balik kesulitan akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Diulang sekali lagi bahkan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Jika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu menunjukkan solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sobat cerdas, kita tentu ingin memiliki hati yang lapang supaya semua hidup terasa ringan. Ya, kita bisa mengikuti doa Nabi Musa yang sudah sering juga kita ucapkan dan kita terapkan sehari-hari. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Nah, sobat cerdas, kita ingin mengalami tekanan yang ringan saja. Lapangkan hati kita dengan berpikir positif, punya karakter positif. Kita ambil ibrah, ambil pelajaran dari konsep tekanan dalam ibadah tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi di Insight Science berikutnya bersama Mbah Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.